Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yang paling mengerikan untuk dilihat adalah wajah manusia ungu samar di belakang kepala boneka itu. Wajahnya tampak sangat biasa, tetapi matanya tertutup rapat, dan hanya dengan melihatnya saja, akan merasakan sensasi yang menusuk tulang. Begitu pria kekar memanggil boneka itu ke sisinya, perubahan mulai terjadi dalam cahaya keemasan di kejauhan. Di area antara kera raksasa, Phoenix berwarna-warni, dan burung perak, bintik-bintik cahaya keemasan melintas sebelum membentuk bayi emas samar dengan fitur wajah yang benar-benar identik dengan Han Li. Tubuhnya terbungkus dalam baju zirah iblis hitam pekat, dan ada beberapa puluh pedang miniatur biru yang berputar di sekelilingnya. Itu adalah Nas Chen Sol milik Han Li. Begitu Nas Chen Sol, tiga makhluk di sekitarnya segera melesat ke arahnya secara bersamaan. Cahaya keemasan yang menusuk meletus, dan sosok humanoid besar dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul. Seluruh tubuh sosok humanoid itu berwarna emas berkilauan, dan keseluruhan kulitnya ditutupi lapisan sisik emas. Ada satu tanduk biru di kepalanya, dan mata iblis hitam pekat di glabelanya. Sosok humanoid itu adalah Han Li, tapi dalam wujudnya saat ini, dia mengeluarkan aura yang sangat berbahaya dan meresahkan. Matanya ada sedikit cahaya biru yang berkedip di dalamnya. Pria kekar itu menatap mata Han Li, dan matanya sendiri langsung dilanda rasa sakit yang tajam, seolah-olah jarum didorong ke dalam jantungnya dan secara naluriah menutup matanya. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengangkat tangan sebelum menekannya dengan lembut ke udara di depan. Sebuah dentuman tumpul terdengar di depan pria kekar itu, dan semburan kekuatan yang sangat besar menghantamnya seperti letusan gunung berapi. Pria kekar itu belum membuka kembali matanya, tetapi melalui indera spiritualnya, dia masih bisa merasakan betapa menakutkannya ledakan kekuatan ini. Ekspresinya berubah drastis saat api merah menyapu keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, lencana hitam pekat tiba-tiba muncul di tangannya, dan dengan cepat membengkak hingga beberapa puluh kaki sebelum memposisikan dirinya di depannya seperti perisai besar. Detik berikutnya, baik penghalang yang dibentuk oleh api merah dan lencana hitam yang diperbesar dihancurkan dengan mudah oleh ledakan kekuatan itu, dan itu menabrak pria kekar tanpa halangan lebih lanjut. Pria kekar itu membuka matanya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, tapi itu segera digantikan oleh ekspresi ganas saat dia menginjakkan kakinya ke udara di bawah sebelum mendorong tangannya ke depan dengan kasar. Dua proyeksi kepalan hitam meletus di tengah kilatan cahaya keemasan, lalu membengkak secara drastis seperti sepasang balon sebelum menabrak semburan kekuatan yang akan datang. Sebuah dentuman tumpul terdengar, dan dua tonjolan kepalan juga langsung hancur, diikuti pria kekar itu terbang mundur seperti kain yang terlempar, dan hanya setelah terbang kembali sejauh lebih dari 100 kaki barulah dia berhasil menstabilkan dirinya. Pada saat ini, wajah pria kekar itu benar-benar merah, seolah-olah dia memuntahkan seteguk darah hitam pekat. Serangan yang baru saja dilepaskan Han Li tampaknya cukup ringan, tetapi sebenarnya dijiwai dengan kekuatan luar biasa dan langsung berhasil melukai Raja Jahat nomor 1 ini. Kamu menggunakan Myriad Origin Power dari fisik Nirvana Suci. Itu tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang manusia biasa menguasai kemampuan tak tertandingi dari alam suci kita? Pria kekar itu terlalu terpana bahkan untuk menyeka darah dari sudut bibirnya, dan dia menatap Han Li dengan saksama seolah-olah dia sedang melihat hantu. Pada saat yang sama, Han Li bergoyang sedikit, dan dia juga memuntahkan seteguk darah, tetapi darah ini berwarna keemasan dan langsung menghilang begitu keluar dari mulutnya. Myriad Origin Power, kurasa memang begitu. Melihatmu telah memaksaku untuk mengeluarkan kemampuan ini, tidak mungkin aku membiarkanmu hidup. Sisik emas di wajah Han Li menyusut untuk mengungkapkan wajah yang pucat. Kamu menderita serangan balik.
Kamu belum menguasai kemampuannya, kamu hanya menggunakannya secara paksa. Sepertinya kamu tidak akan bisa melepaskan lebih banyak serangan kaliber itu, kata pria kekar itu ketika ekspresinya mereda. Itu memang benar, tapi aku hanya membutuhkan satu serangan lagi untuk membunuhmu, kata Han Li dengan suara dingin. Begitu suaranya menghilang, rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, dia meletakkan tangan ke belakang kepalanya, dan 5 bola cahaya keemasan terbang sebelum berubah menjadi 5 proyeksi berbeda, terdiri dari kera raksasa, burung phoenix berwarna-warni, burung perak, burung merak, dan naga emas. Begitu proyeksi ini muncul, semuanya melepaskan tangisan panjang sebelum menghilang ke tubuh Han Li dalam sekejap. Detik berikutnya, lapisan cahaya keemasan melintas di wajah Han Li, dan dia melepaskan raungan kesakitan saat dia membuat segel tangan, di mana tubuhnya membengkak hingga berukuran lebih dari 100 kaki. Pada saat yang sama, sebuah kepala emas dan 2 armor bersisik emas muncul di tubuhnya, memberinya 2 kepala dan 4 lengan. Kepala kedua juga memiliki tanduk biru dan mata iblis ketiga, dan sisik emas di tubuh besarnya menyatu dalam sekejap untuk membentuk baju zirah emas yang rumit. Armor itu tidak memiliki celah sama sekali, dan ada reruntuhan perak yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Lebih jauh lagi, itu mengeluarkan aura primordial yang kuat. Transformasi Nirvana kedua. Apakah kamu sudah gila? Kamu bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan Nirvana pertama, namun kamu secara paksa menggunakan kekuatan Nirvana kedua. Kamu akan meledakkan diri sendiri sebelum kamu bisa membunuhku. Pria kekar itu berseru saat ekspresi ngeri muncul di wajahnya untuk pertama kalinya. Bahkan jika aku meledakkan diri, itu akan terjadi setelah kamu mati. Cahaya keemasan kebiruan melintas di mata Han Li saat auranya membengkak secara dramatis, dan dia perlahan mengangkat keempat tangannya sebelum mendorongnya ke arah pria kekar itu. Langit dan bumi meredup saat cahaya keemasan redup menyala, dan 4 telapak tangan emas raksasa muncul di atas kepala pria kekar itu bersamaan. Setiap telapak tangan dipenuhi dengan kekuatan yang tidak kalah kuat dari serangan sebelumnya, dan bergabung menjadi satu dalam sekejap untuk membentuk telapak tangan pegunungan yang berukuran beberapa ribu kaki sebelum jatuh dari atas. Telapak emas pegunungan jatuh mengunci jiwa iblis pria kekar itu, membuatnya tidak mungkin untuk menghindari dan memaksanya untuk melakukan serangan secara langsung. Aku tidak bisa mati di sini. Pria kekar itu meraung saat ekspresi gila muncul di wajahnya. Dia mengangkat kedua tangannya ke udara untuk melepaskan selusin bola cahaya dengan warna berbeda, yang semuanya adalah harta kelas atas yang meluncur langsung ke arah telapak tangan emas raksasa. Pada saat yang sama, api merah yang menusuk meletus di sekujur tubuhnya, dan pedang raksasa yang berkilauan dengan cahaya keemasan dan perak muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedang ke atas dengan sekuat tenaga, dan proyeksi pedang emas dan perak menyapu sebelum menyerang telapak tangan emas di depan semua harta kelas atas. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan proyeksi bilahnya langsung meledak, mengirimkan seberkas cahaya keemasan dan perak menyapu udara di sekitarnya dan memotong celah ke ruang terdekat. Namun, itu tidak bisa meninggalkan jejak sedikit pun di telapak tangan emas. Tepat pada saat ini, selusin atau lebih harta kelas atas juga menghantam telapak tangan emas, dan lelaki kekar itu mengeluarkan raungan putus asa karena semua harta itu meledak secara berurutan. Kekuatan luar biasa yang dihasilkan oleh ledakan harta kelas atas langsung membanjiri seluruh telapak emas, dan fluktuasi energi yang dihasilkan mengirimkan hembusan angin kencang yang menyapu ke segala arah. Namun, pria kekar itu masih panik saat dia menebas pedang emas dan perak di tangannya dengan liar ke udara berulang kali. Satu demi satu proyeksi bilah menyapu telapak emas raksasa, dan rentetan ledakan keras yang tak henti-hentinya terdengar, mengguncang seluruh langit. Rentetan serangan yang menakutkan seperti itu membutuhkan output kekuatan sihir yang sangat besar,
dan wajah pria kekar itu menjadi semakin pucat. Namun, telapak emas itu hanya bergetar sedikit di hadapan serangannya, tetapi terus turun dengan kecepatan yang sama. Kengerian pria kekar itu menjadi semakin jelas saat melihat telapak tangan emas yang mendekat, dan dia segera memutuskan untuk membuat satu lemparan dadu terakhir. Ki jahat hitam meletus dari belakangnya saat proyeksi singa hitam jahat berkepala 3 itu muncul sekali lagi, lalu terjun ke boneka kayu hitam di sampingnya. Serangkaian retakan dan letupan tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh boneka itu, dan lingkaran cahaya hitam menyebar di udara. Lapisan cahaya hitam berputar-putar di atas permukaan boneka itu, dan itu berubah menjadi singa iblis berkepala 3 dengan bentuk yang substansial. Singa itu mengangkat ketiga kepalanya sekaligus untuk mengirim 3 pilar cahaya dengan warna berbeda meletus ke udara, lalu melarikan diri dari pemandangan itu sebagai bola cahaya hitam. Telapak tangan emas raksasa itu terus menghantam ke bawah, menghancurkan pilar cahaya dan proyeksi pedang dengan mudah, lalu langsung mereduksi tubuh pria kekar itu menjadi kehampaan. Hampir pada saat yang sama ketika tubuh pria kekar itu dihancurkan, Han Li juga mengeluarkan erangan teredam, dan kepala serta sepasang lengan tambahan yang dia peroleh langsung hancur menjadi bintik cahaya keemasan. Baju zirah emas yang dia kenakan juga dengan cepat menghilang, bersama dengan tanduk biru di kepalanya. Tubuh raksasanya kemudian kembali ke ukuran aslinya, dan dia kembali ke kekuatan manusia normalnya. Namun, pada saat ini, wajahnya benar-benar pucat dan tanpa warna, dan auranya juga cepat berkurang. Pada saat dia kembali ke bentuk manusianya, Han Li membalik kedua tangannya untuk menghasilkan beberapa botol kecil, dan dia membuka semuanya sebelum memasukkan pil ke dalam botol ke dalam mulutnya tanpa menunda. Siram yang tidak sehat kemudian muncul di wajahnya, dan itu hanya mereda setelah lapisan cahaya biru melintas di wajahnya. Han Li menghembuskan napas saat ekspresinya sedikit mereda, dan dia mengalihkan pandangannya ke tempat pria kekar itu berdiri beberapa saat yang lalu. Telapak tangan emas raksasa itu telah menghilang dalam sekejap setelah dia kembali ke bentuk manusianya, jadi tidak ada yang terlihat di kejauhan. Namun, tepat ketika Han Li hendak menarik pandangannya, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus, dan bola cahaya hitam muncul, berisi boneka singa iblis berkepala 3 yang baru saja berhasil melarikan diri dari telapak emas besar. Itu juga mengalihkan pandangannya ke tempat di mana tubuh pria kekar itu baru saja menghilang, dan ketiga kepalanya melepaskan raungan kemarahan yang menggelegar secara bersamaan. Aku telah mengolah tubuh fisik itu selama lebih dari 100.000 tahun, beraninya kamu menghancurkannya. Aku akan mencabik-cabikmu dan menyiksa jiwamu untuk selama-lamanya. Singa jahat kemudian langsung menerkam ke arah Han Li sebagai seberkas cahaya hitam. Ia tahu bahwa dalam kondisi Han Li yang sangat lemah saat ini, tidak mungkin dia bisa menandingi boneka ini. Karena itu, dalam kemarahannya, ia bertekad untuk membunuh Han Li sebagai balas dendam karena telah menghancurkan tubuh fisiknya. Alis Han Li sedikit berkerut setelah melihat ini, dan dia bergumam, jadi dia meninggalkan tubuh fisiknya untuk menyelamatkan jiwanya. Jika dia hanya memiliki boneka, maka dia seharusnya tidak sekuat biasanya. Begitu suaranya menghilang, dia segera menginjakkan kaki ke tanah di bawah, dan formasi cahaya putih kecil muncul, di mana tubuhnya mulai kabur. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Singa jahat meraung dengan suara mendesak saat melihat formasi teleportasi, dan itu melaju secara signifikan, mencapai Han Li dalam sekejap sebelum menebaskan cakarnya ke arahnya untuk merobek tubuhnya. Namun, itu sudah terlambat. Suara mendengung terdengar dari formasi, dan Han Li menghilang di tengah kilatan cahaya putih. Cakar boneka singa jahat itu langsung merobek formasi cahaya itu, tetapi Han Li tetap tidak terluka sama sekali. Namun, singa jahat itu jelas tidak akan menyerah begitu saja. Itu melepaskan indera spiritualnya yang sangat besar ke seluruh area sekitarnya,
lalu membuka ketiga mulutnya untuk meledakkan 3 pilar cahaya ke area ruang tertentu. 3 pilar cahaya menghantam tempat yang sama di udara, dan ledakan keras meletus saat sesosok tubuh terlempar dari udara tipis. Tatapan ganas segera muncul di kepala tengah singa jahat itu, tetapi ekspresinya kemudian tiba-tiba menegang. Sosok yang muncul di depan adalah binatang emas kecil, itu adalah leopard Kirin Beast. Binatang kecil itu entah bagaimana bertukar tempat dengan Han Li dan menahan serangan itu sebagai penggantinya. Itu memiliki kekuatan tahap integrasi tubuh awal dan tidak menghabiskan banyak kekuatan sihir selama pertempuran ini, tapi jelas bukan tandingan singa iblis berkepala 3. Tidak hanya dipaksa untuk menampakkan dirinya oleh serangan singa jahat, sepetak besar bulu emasnya juga telah hangus menjadi hitam. Meskipun demikian, Leopard Kirin Beast tidak mundur sama sekali, dan segera melepaskan raungan rendah saat lapisan cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya, di mana bulunya yang hangus segera beregenerasi kembali ke kondisi aslinya. Pada saat yang sama, proyeksi Kirin emas muncul di belakangnya. Jadi kamu memiliki garis keturunan Kirin. Meski begitu, kamu hanya meminta kematian dengan menghalangi jalanku. Singa iblis berkepala 3 mendengus dingin saat dia menyerang dengan salah satu cakarnya yang hitam pekat. Busur petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas cakarnya, lalu menghilang di tengah ledakan yang menggema. Detik berikutnya, petir hitam muncul di udara di atas Leopard Kirin Beast, lalu membentuk cakar petir hitam raksasa berukuran sekitar 10 kaki sebelum jatuh dengan kekuatan yang luar biasa. Sebelum cakarnya jatuh pada Leopard Kirin Beast, beberapa sambaran petir hitam jatuh terlebih dahulu. Fluktuasi spasial meletus di bawah, dan sosok humanoid biru muncul. Itu adalah Han Li, dan meskipun auranya masih sangat lemah, dia tetap tidak terpengaruh oleh pemandangan kaki petir raksasa yang jatuh dari atas. Sebaliknya, senyum dingin muncul di wajahnya. Tepat pada saat ini, Leopard Kirin Beast mengeluarkan raungan ganas dan terbagi menjadi lebih dari 10 proyeksi di udara, yang semuanya muncul tepat di atas kepala Han Li. Proyeksi kemudian melepaskan proyeksi cakar kuning yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur di udara, terjalin untuk membentuk jaring raksasa yang melaju langsung ke arah kaki petir hitam. Ledakan keras terdengar saat kilat hitam meletus dari cakar hitam raksasa, menghancurkan jaring proyeksi cakar yang mendekat dengan mudah. Sekitar selusin petir tebal kemudian menghancurkan semua proyeksi Leopard Kirin Beast, dan tubuh sejati dari Leopard Kirin Beast juga terkena. Itu mengeluarkan lolongan sedih saat melompat mundur lebih dari 100 kaki. Bagian yang lebih besar dari bulunya telah hangus menjadi hitam, dan auranya juga agak melemah. Singa jahat itu terkekeh kegirangan saat cakar petir raksasa itu jatuh langsung ke arah Han Li, namun saat hendak menimpanya, Han Li menyatukan tangannya sebelum memisahkannya, di mana raungan naga panjang terdengar. Seberkas cahaya keemasan meletus dari antara kedua tangannya sebelum melintas melalui cakar petir hitam di atas, di mana cakar raksasa itu langsung direduksi menjadi ketiadaan. Singa iblis itu cukup bingung dengan perkembangan ini, namun sebelum ia dapat mengetahui apa yang telah terjadi, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba berputar sebelum berubah menjadi pilar cahaya besar yang tingginya lebih dari 10.000 kaki. Di dalam pilar cahaya ada proyeksi tombak, dan bintik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di daerah sekitarnya sebelum melonjak ke arah proyeksi. Aura yang mencengangkan kemudian dilepaskan oleh tombak emas, mengaduk semua ki asal dunia di seluruh langit. Tepat pada saat ini, proyeksi tombak bersinar dengan cahaya keemasan, dan seluruh pilar cahaya berubah menjadi tombak emas kolosal. Ekspresi singa iblis berkepala 3 berubah drastis setelah melihat ini, dan segera berusaha melarikan diri sebagai seberkas cahaya hitam. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Han Li saat dia mengarahkan jari ke singa jahat itu, dan tombak emas yang sangat besar segera menabraknya.
Singa jahat muncul lebih dari 1000 kaki setelah hanya satu kilatan, namun saat ia hendak melepaskan kemampuan untuk melarikan diri dari batasan spasial, udara tiba-tiba mengencang di sekitarnya, dan tidak dapat mengumpulkan kekuatan sihir apapun. Omong kosong, ekspresi ngeri muncul di wajah singa iblis itu, segera setelah penglihatannya menjadi gelap, dan kesadarannya benar-benar memudar. Dari sudut pandang Han Li, tombak emas raksasa telah jatuh ke atas singa iblis berkepala 3 sebelum langsung mereduksi tubuhnya menjadi debu, bahkan jiwa jahat pria kekar yang terkandung di dalam boneka itu juga telah hancur total. Baru sekarang pria kekar itu benar-benar mati, dan tidak ada jejaknya yang tersisa di dunia ini. Han Li menghela nafas lega saat ekspresinya mereda secara signifikan. Serangan yang telah memberikan pukulan membunuh barusan adalah jimat tombak surgawi yang telah dia sempurnakan dengan susah payah. Seperti yang diharapkan dari jimat yang kuat dari alam abadi sejati, itu bisa langsung mengalahkan musuh yang begitu tangguh. Tentu saja, ini juga karena tubuh pria kekar itu telah dihancurkan, jadi kondisinya sangat lemah. Kalau tidak, jimat itu saja tidak akan cukup untuk membunuhnya. Adapun kemampuan yang dia gunakan sebelumnya untuk menghancurkan tubuh fisik pria kekar itu adalah salah satu kemampuan paling kuat yang tercatat dalam seni Provenance True Devil. Namun, seperti yang dikatakan pria kekar itu, kekuatan dan konstitusi fisik Han Li saat ini tidak cukup untuk melepaskan kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia gunakan tanpa menderita serangan balik setelah mencapai tahap Grand Ascension. Han Li telah bereksperimen dengan kemampuannya selama berada dalam pengasingan, jadi dia secara alami juga menyadari hal ini. Namun, tubuh suci Nirvana terlalu kuat, bahkan transformasi Nirvana pertama mampu secara drastis meningkatkan kekuatan sihir dan kekuatan fisiknya. Dengan demikian, setelah banyak usaha dan pertimbangan yang melelahkan, Han Li akhirnya memikirkan cara untuk melepaskan kemampuan secara paksa, yaitu untuk sementara merangsang darah roh sejati di dalam tubuhnya dan memanfaatkan kekuatannya untuk memicu kemampuan untuknya. Saat ini, menggunakan metode ini merugikan Han Li hampir sama seperti lawannya, tidak hanya kemampuannya yang sangat berat untuk digunakan, darah roh sejati yang harus dia keluarkan untuk menggunakannya juga merupakan harga yang sangat mahal untuk dibayar. Jadi, dia awalnya tidak berencana menggunakan kemampuan ini dalam pertempuran ini. Namun, pria kekar itu benar-benar tangguh. Secara khusus, 9 tombak hierarkis iblis yang dia lepaskan memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari makhluk tahap kenaikan besar. Jika dia menghadapi serangan itu tidak lebih dari bentuk kera gunung raksasa, dia setidaknya akan terluka parah, jika tidak, langsung terbunuh. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain melepaskan Naschen Soul-nya dan memanfaatkan kekuatan roh aslinya untuk mewujudkan avatar roh sejati itu untuk membantunya menahan serangan itu. Namun, pria kekar itu bukanlah seseorang yang bisa dibunuh melalui serangan normal, dan mengingat dia telah mengaktifkan darah roh aslinya pada saat itu, dia memutuskan untuk menggigit peluru dan menggunakan fisik Nirvana suci. Tentu saja, Han Li dapat menggunakan kemampuannya tanpa rasa takut akan efek sampingnya karena dia juga memiliki kartu truf lain dalam bentuk jimat tombak surgawi di lengan bajunya. Benar saja, kombinasi dari dua kartu truf itu memungkinkannya untuk membunuh Raja Iblis yang sangat tangguh ini.